قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Alhamdulillahil karimil mannan dzil fadli wal ihsani alladzi hadana lil iman. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jemaah sekalian, ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, hafidhani wa hafidhakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang berbahagia, di tempat yang penuh berkah ini. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu untuk kembali kita belajar, menambah keimanan, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada manusia yang terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, istri-istrinya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam meniti sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Jemaah sekalian, ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, hafidhani wa hafidhakumullah. Di kesempatan malam yang berbahagia ini, insyaallah kita akan mengambil satu tema tentang wasaya Qur'aniyah ba'da Ramadan. Wasiat-wasiat Al-Quran setelah berlalunya bulan Ramadan. Kita tahu bersama bahwasanya sebuah kenikmatan yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin adalah didatangkannya Ramadan. Dan kita tahu bersama Ramadan adalah madrasah yang terbaik. Tidak ada madrasah yang terbaik yang menempa kita, menggembleng kita, mendidik dan membimbing kita menjadi manusia-manusia bertakwa melebihi madrasah Ramadan. Dan itu tujuan Allah Subhanahu wa taala syariatkan puasa, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah, agar kalian menjadi manusia-manusia yang terbaik. Namun jemaah sekalian, Ramadan telah pergi berlalu meninggalkan kita. Maka kita perlu wasiat-wasiat, kita perlu nasihat-nasihat yang itu menguatkan jiwa kita, yang itu menguatkan keimanan kita, yang itu menguatkan apa yang kita amalkan selama bulan Ramadan. Maka kita ambil wasiat-wasiat yang terbaik dari Al-Quran. Kenapa? Sebab Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran telah mengingatkan, fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Dalam surat Qauf ayat yang ke-45, fadzakir bil Qur'an, ingatkan mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Quran, man yakhafu wa'id, bagi orang-orang yang takut dengan ancamanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian, teman-teman rahimani wa rahimakumullah, tidak ada wasiat yang terbaik
yang itu menguatkan jiwa dan keimanan kita, melainkan atau melebihi wasiat yang kita ambil dari Al-Quran. Para ulama ketika menafsirkan ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan peringatan kepada umatnya dengan Al-Qur'an. Sebab Al-Qur'an itu sesuatu yang bisa memberikan manfaat untuk mereka. Tapi Al-Qur'an ini akan memberikan manfaat bagi orang-orang yang punya keimanan di dalam hatinya. Bagi orang-orang yang punya rasa takut di dalam hatinya. Maka Al-Qur'an itu akan bermanfaat baginya. Maka teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan sebutkan beberapa wasiat yang kita ambil dari Al-Quran, dan dia adalah sebaik-baik ucapan sebagaimana yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasiat yang pertama dari wasiat Al-Quran untuk orang-orang yang telah berpisah dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan segala kemuliaan, bulan yang menempa kita, menggembleng kita menjadi orang-orang yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, dan orang-orang yang mempersembahkan apa yang mereka amalkan, wa qulubuhum wajilah, dan hati-hati mereka merasa takut. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ketika mendengarkan ayat ini dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60 bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Ahumul ladzina yashrabuna al-khamra, wahai suamiku, apakah mereka orang-orang yang mempersembahkan apa yang mereka telah amalkan dan hati mereka takut? Apakah mereka adalah para pecandu khamar? Orang-orang yang suka meminum minuman khamar? Wa yasrikun, apakah mereka ini adalah orang-orang yang suka mencuri, orang-orang yang mengambil harta orang lain, memakan harta orang lain dengan cara yang batil? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya bintas Siddiq, tidak wahai istriku. Walakinnahum alladzina yasumuna wa yusallun wa yatasaddaqun, orang-orang yang mempersembahkan apa yang telah mereka amalkan dan hati-hati mereka takut, mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa berpuasa. Ramadan berlalu, mereka tegakkan ibadah-ibadah yang agung di dalamnya, dari salat tarawihnya, bacaan Al-Qur'annya, dari sedekahnya, dari bakti mereka kepada kedua orang tua mereka, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Wahum yakhafuna alla yuqbala minhum, tapi mereka bersamaan dengan itu takut jangan sampai ibadah-ibadah yang telah mereka kerjakan di bulan Ramadan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladzina yusari'una fil khairat, mereka itulah kata Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan. Maka wasiat Al-Qur'an dalam ayat yang mulia ini teman-teman sekalian, wasiat yang pertama ini, bahwa di antara ciri orang yang beriman itu adalah senantiasa takut dengan amalan-amalan yang mereka perbuat, apakah diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sifat yang tertanam dalam diri manusia-manusia terbaik. Siapa mereka manusia-manusia terbaik? Salafus saleh, sahabat tabi'in, atba'u tabi'in, yang telah mendapatkan rekomendasi langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu kaum yang tidak pernah puas dengan apa yang mereka perbuat, dengan apa yang mereka kerjakan dari ketaatan. Mereka satu kaum yang tidak pernah tertipu dengan apa yang mereka perbuat.
Mereka ini satu kaum yang kata para ulama hati-hati mereka takut ketika mereka beramal. Apakah amalan itu diterima ataukah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang disebutkan oleh Fadalah bin Ubaid radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, la an akuna a'lam anna Allah qad taqabbala minni mithqala habatin min khardal. Sungguh atau seandainya kalau aku mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima amalanku walaupun amalanku itu seberat biji sawi, ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Itu lebih aku cintai dunia dan seisinya. Itu menunjukkan rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu jamaah sekalian? Sebab kata beliau, Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan di dalam Al-Qur'an, telah mengingatkan kepada kita, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan, sebuah ketaatan itu, kebaikan itu hanya dari orang-orang yang bertakwa kepadanya. Dan itulah tujuan dari disyariatkannya bulan Ramadan. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Kunu liqabulil amali ashadda ihtimaman minkum bil amali." Hendaklah kalian lebih memberikan perhatian agar bagaimana amalan yang telah kalian kerjakan, amalan yang telah kalian perbuat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sekedar kita beramal. Kenapa? Sekali lagi Allah telah ingatkan di dalam Al-Qur'an, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amalan itu dari orang-orang yang bertakwa. Artinya amalan dari orang-orang yang tidak bertakwa, orang-orang yang jauh dari bimbingan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan diterima amal mereka. Kita tahu bersama bagaimana ahwalus salaf, keadaan salaf terdahulu setelah berlalunya bulan Ramadan. Sebuah ungkapan yang sering kita dengarkan, di mana mereka 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan mereka senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah pertemukan mereka dengan bulan tersebut, bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Dan setelah berlalunya Ramadan, 6 bulan setelahnya mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang mereka perbuat, apa yang telah mereka amalkan di bulan Ramadan dari berbagai macam ketaatan, kebaikan, maka mereka berharap amalan-amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini wasiat yang pertama, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahwa ciri orang yang bertakwa itu apa? Selalu takut terhadap amalan dia. Apakah amalan itu diterima ataukah amalan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan selalu membangkitkan semangat kita di dalam beribadah. Jadi kita tidak akan pernah merasa puas. Karena sebagian orang ketika dia bertemu dengan bulan Ramadan, ada orang-orang yang sudah merasa puas dengan apa yang dia perbuat di bulan Ramadan. Dari bacaan Al-Quran dia, dari sholat tarawih dia, qiyamul lail, sedekah dan ibadah-ibadah yang lainnya. Sehingga ketika keluar dari bulan Ramadan, dia pun bergampangan dengan dosa dan maksiat. Bahkan dia mungkin remehkan amalan-amalan yang sudah dibangun di bulan Ramadan dari kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wasiat yang kedua dari wasiat-wasiat Al-Quran setelah Ramadan, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Lail ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Allah Jalla wa Ala berfirman, fa amma man a'ta wattaqa
wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun kata Allah, orang yang memberikan harta dia, yang mengeluarkan harta dia di jalan Allah, orang yang bersedekah, wattaqa, dan orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa saddaqa bil husna, dan dia benarkan janji-janji Allah yang telah Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an untuk hamba-hamba yang bertakwa dari kebaikan-kebaikan di surga. Apa balasannya? Di ayat yang ke-7, fasanuyassiruhu lil yusra. Maka kata Allah, kami akan mudahkan bagi dia jalan-jalan untuk melakukan ketaatan. Kami akan mudahkan bagi dia jalan-jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ayat yang mulia ini teman-teman sekalian, sebagian salaf mengatakan sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Fawaid. Sebagian salaf mengatakan min thawabil hasanah al-hasanah ba'daha. Di antara balasan kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Wa min uqubati sayyi'atil sayyi'a ba'daha. Sebaliknya, balasan dari keburukan adalah keburukan setelahnya. Artinya apa teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah? Selama sebulan penuh di bulan Ramadan, kita telah membiasakan diri kita dengan apa? Dengan segala macam ketaatan. Dan alhamdulillah itu bisa. Jiwa itu terbiasa untuk melakukan kebaikan, alhamdulillah. Maka kebiasaan-kebiasaan yang telah kita bangun di bulan Ramadan dari kebaikan-kebaikan, maka itu dijaga. Dan apa yang kita jaga dari kebiasaan-kebiasaan berupa kebaikan di bulan Ramadan, setelah berlalunya bulan Ramadan, ini kata para ulama, salah satu tanda dari tanda-tanda yang paling jelas diterimanya amalan seorang hamba. Sekali lagi, kebiasaan-kebiasaan yang baik yang telah kita bangun di bulan Ramadan dan itu terus berlanjut setelah berlalunya bulan Ramadan, ini salah satu tanda yang paling jelas dari sekian tanda-tanda diterimanya amalan seorang hamba. Kenapa? Sebab di dalam Al-Quran Allah katakan hal jazaul ihsani illal ihsan. Dalam surat Ar-Rahman, hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan sebuah kebaikan kecuali kebaikan yang semisalnya. Jadi tanda yang paling jelas, yang paling nampak bahwasanya amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan, itu terlihat setelah Ramadan berlalu dengan kita menjaga kebaikan-kebaikan tersebut. Ya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan kepada kita, kenapa kebiasaan-kebiasaan baik itu perlu kita jaga. Ketaatan-ketaatan yang kita bangun di bulan Ramadan perlu kita jaga. Beliau katakan di dalam kitab Thariqul Hijrataini, at-ta'atu tajlibu lil 'abdi barakati kulli syai'in. Beliau mengatakan ternyata ketaatan itu, kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, tajlibu, akan menghasilkan, akan mendatangkan barakati kulli syai'in, keberkahan yang banyak lil abdi, bagi seorang hamba. Ternyata ketaatan-ketaatan itu bisa mendatangkan keberkahan. Kita pernah sampaikan bahwasanya ketaatan itu kan punya akhwat, punya saudara-saudara. Satu ketaatan kita lakukan, maka dia akan memanggil saudara-saudaranya yang lain. Sebagaimana keburukan punya saudara. Satu keburukan kita lakukan, dia akan panggil saudara-saudaranya. Sebaliknya kata beliau, wal ma'siyatu tamhaqu anhu kulla barakah.
Maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba, tamhaq, itu bisa menghapus, bisa menghilangkan dari seorang hamba kulla barakah, semua keberkahan. Dan berkah itu adalah al khairul katsir, kebaikan yang sangat banyak. Maka teman-teman sekalian, wasiat yang kedua ini sangat penting. Hendaklah kita senantiasa menjaga kebaikan-kebaikan yang telah kita amalkan di bulan Ramadan. Wasiat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-92. Wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Kata Allah, janganlah kalian seperti seorang wanita tua, seorang perempuan yang dia menguraikan benang-benang yang sudah dipintal, yang sudah ditenun olehnya, yang benang-benang tersebut menjadi cerai-berai. Teman-teman sekalian, ulama tafsir menyebutkan dulu ada seorang wanita tua di Mekah. Kebiasaan wanita tua ini, dia suka menenun, memintal benang-benang menjadi pakaian yang sangat bagus. Itu kerjaannya setiap hari. Nah, setelah benang-benang yang dia pintal ini menjadi pakaian yang sangat bagus, kemudian dia uraikan kembali pakaian tersebut sehingga menjadi benang-benang yang telah cerai-berai. Nah, maksudnya kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kita seperti wanita tua ini. Apa yang kita telah bangun di bulan Ramadan dari ketaatan, kebaikan-kebaikan, dari ibadah yang agung, dari semua jenis-jenis ibadah yang telah kita sebutkan, bacaan Al-Quran, sedekah, bakti kita kepada kedua orang tua, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Jangan sampai kita sudah membangun istana yang megah di bulan Ramadan, setelah Ramadan berlalu kita hancurkan istana yang megah tersebut. Dengan apa kita hancurkan istana itu? Dengan dosa dan maksiat kita. Sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang datang di hari kiamat ya dengan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak, bagaikan gunung Tihama. Gunung Tihama ini gunung yang besar yang ada di Mekah. Dari solat dia, puasa dia, bacaan Al-Quran dia, dari sedekah dia, dari bakti dia kepada kedua orang tua, dari haji dia, umroh dia, dan pokoknya kebaikan-kebaikan dia bawa di hadapan Allah. Tapi Allah jadikan semua kebaikan-kebaikan tersebut haba'an manthurah, bagaikan debu-debu yang berterbangan. Maka Thauban bertanya kepada Nabi SAW, siful lana ya Rasulullah, sebutkan kepada kami sifat-sifat mereka, kaum ini yang datang di hari kiamat dengan kebaikan yang begitu banyak, tapi Allah jadikan kebaikan-kebaikan tersebut bagaikan debu yang berterbangan. Nabi katakan, mereka adalah satu kaum idza khalau bimaharimillah intahakuha. Mereka satu kaum yang ketika bersendirian dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, intahakuha, maka mereka melakukan larangan-larangan tersebut. Orang-orang yang melakukan kemaksiatan di dalam kesendiriannya, bagaimana lagi dengan orang-orang yang terang-terangan di dalam melakukan dosa dan maksiat? Maka teman-teman sekalian, perlu kita menjaga kebaikan-kebaikan tersebut dengan cara bagaimana teman-teman sekalian? Ya, dengan kita menghadiri majelis ilmu, sebab di majelis ilmu kita akan mendapatkan nasihat-nasihat yang itu akan menguatkan keimanan kita. Kemudian pentingnya kita duduk-duduk bersama teman-teman yang soleh, sebab dengan memandang wajah-wajah orang soleh itu sebuah kebaikan, bahkan itu sebuah ibadah, kan? Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, memandang wajah ahlus sunnah itu adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu memandang wajah mereka, ya, memandang wajah ahlus sunnah wal jamaah, orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan memandang wajah akhwat.
wajah teman-teman ikhwan ahlu sunnah. Dan kalau kita melihat wajah dia, Masya Allah, ada semangat, ada sebuah kekuatan yang mendorong kita untuk melakukan kebaikan. Jadi itu teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, tetaplah kita menjaga kebiasaan-kebiasaan baik yang selama ini kita lakukan di bulan Ramadan. Ingat sebuah kaidah yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al khairu adatun. Ini sebuah kaidah di dalam sebuah ketaatan. Al khairu adatun. Kebaikan itu adalah sebuah kebiasaan. Artinya kalau kita ingin berada di atas kebaikan, maka biasakan diri itu, jiwa itu untuk melakukan kebaikan. Orang kalau sudah terbiasa dengan kebaikan, dia akan tenang dengan kebaikan tersebut. Jangan seperti orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ala arfin, di satu sisi saja. Ada orang-orang yang menjadi muslim musiman. Tahu muslim musiman? Datang musim-musim kebaikan, dia semangat beribadah. Berlalu musim-musim kebaikan itu, dia pun meninggalkan kebaikan-kebaikan. Ini yang disebutkan oleh sebagian salaf, bi'sal qaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruk manusia adalah orang yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Seakan-akan Allah hadir untuk mereka hanya di bulan Ramadan. Ketika Ramadan berlalu, maka mereka beranggapan bahwa Allah pun pergi bersama Ramadan tersebut, meninggalkan mereka. Jadi ini seburuk-buruk apa? Seburuk-buruk satu kaum. Nah, Nabi SAW membuat satu kaidah ini, al khairu adatun. Kebaikan itu adalah kebiasaan, sesuatu yang kita biasakan. Wasyarru lajajatun. Sebaliknya, keburukan itu adalah lajajah. Apa itu lajajah? Lajajah itu kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, lajajah itu al-jidalu bila faedah. Ternyata keburukan itu adalah jidal, berbantah-bantahan pada perkara-perkara yang tidak membawa faedah untuknya. Makanya coba antum lihat orang-orang yang suka berbantah-bantahan di medsos, apalagi di masa-masa fitnah seperti ini, suka bakomen sana sini. Coba antum lihat. Orang yang jauh dari apa? Dari pengamalan. Makanya beliau katakan apa? Wasyarru lajajah. Dan keburukan itu adalah berbantah-bantahan pada perkara-perkara yang apa? Tidak berfaedah. Maka saya sering sampaikan teman-teman sekalian, di masa-masa fitnah ini, ya, pokoknya diam saja. Diam. Sebab diam antum itu juga ibadah. Jangan sampai antum membuat satu statement atau menulis sebuah komentar yang dengan komentar itu menyebabkan orang lain terpalingkan dari apa? Kebaikan. Insyaallah kita lanjutkan setelah adzan dikumandangkan. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Jadi ini sebuah kaidah ya, yang Nabi SAW sebutkan, al khairu adatun wasyarru lajajatun. Kebaikan itu dengan melakukan kebaikan itu dengan kebiasaan. Artinya kebaikan-kebaikan, artinya kita akan selalu berada di atas kebaikan ketika kita membiasakan diri ini dengan melakukan kebaikan tersebut. Wasyarru lajajah. Dan sebaliknya keburukan adalah lajajah. Lajajah adalah berbantah-bantahan pada perkara-perkara yang tidak memberikan manfaat. Makanya setelah itu Nabi SAW menyebutkan, wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi setelah kalimat ini Nabi sebutkan apa? Wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin.
Siapa yang Allah inginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah pahamkan dia dengan apa? Dengan ilmu agama. Artinya kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan dari seorang hamba, maka dia akan maka Allah Subhanahu wa taala akan sibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Jadi tinggalkan jidal, tinggalkan berbantah-bantahan ya, pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Kecuali untuk menegakkan hujah baru boleh. Silakan. Wasiat yang keempat dari wasiat-wasiat Al-Quran setelah Ramadan, Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Rabbmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai datang kepadamu kematian. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, innallaha lam yaj'al li'amalil mu'mini ajalan dunal maut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan batasan untuk amalan seorang hamba, seorang yang beriman kepadanya, dunal maut, kecuali kematian. Artinya prinsip hidup bagi orang yang beriman, dalam kamus orang yang beriman, tidak ada waktu untuk dia istirahat dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini Allah tujukan kepada siapa? Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang sudah kita tahu bersama telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, dan manusia yang sudah dijanjikan masuk surga. Namun bersamaan dengan itu Allah katakan, wa'bud wahai Muhammad, sembah Rabbmu Allah Subhanahu wa taala hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepadamu kematian. Dan itu terbukti sebagaimana yang dikabarkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimana beliau melihat ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kedua kaki beliau itu bengkak karena lamanya beliau solat, karena lamanya beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Ibunda Aisyah bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, wahai suamiku, engkau manusia yang sudah diampuni dosa-dosanya, kenapa harus seperti ini? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka tetap lakukan kebaikan-kebaikan, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kemampuan kita. Apa yang kita mampu dari sebuah ibadah lakukan, jangan tinggalkan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah itu tidak pernah bosan untuk menerima amalan kalian sampai kalian sendiri yang bosan. Makanya Nabi katakan, khudhu minal a'mali matutikun. Ambil sebuah amalan yang kalian mampu untuk yang kalian mampu untuk kalian kerjakan. Sebab Allah tidak pernah bosan untuk menerima amal-amal kalian sampai kalian sendiri yang bosan untuk beribadah kepadanya. Allah Jalla wa'ala sebutkan, fa idza faraqta fansab. Apabila kalian selesai dari satu amalan, maka berpindahlah kepada amalan yang lain. Jadi kalau kita sudah selesai dari satu ibadah, misalkan bacaan Al-Quran, maka pindah ke amalan yang lain. Entah itu kita menghadiri majelis ilmu, atau kita menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kita bersedekah. Yang jelas, fa idza faraqta fansab, kata Allah, kalau antum selesai dari satu amalan, maka pindahlah kepada amalan yang lain. Sebab kita tidak tahu dengan apa kehidupan kita ditutup. Kan begitu? Kita tidak tahu dengan amalan apa kehidupan kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ingatkan, fa idza faraqta fansab.
Kalau antum selesai dari satu amalan, pindah ke amalan yang lain. Antum selesai dari majelis ilmu ini kan, nah pindah ke amalan yang lain yang bermanfaat. Yang punya istri ya mungkin dia pulang ke rumah, ada ibadah khusus dia dengan istrinya. Pokoknya jelas selesai dari satu amalan, pindah ke amalan yang lain. Jadi perbanyak amalan. Nah sekarang pertanyaannya, apa rahasia dari memperbanyak amalan? Karena Allah katakan apa? Fa idza faragta fansab. Apabila antum selesai dari satu amalan, maka pindahlah kepada amalan yang lain. Ini kan isyarat bahwa Allah perintahkan kita untuk memperbanyak apa? Amalan toh. Nah sekarang apa rahasianya? Nah sebelum kita jawab, ana mau tanya sama antum, apa rahasianya kira-kira? Allah perintahkan kita untuk memperbanyak amalan. Masya Allah. Itu salah satu jawabannya. Jawaban yang lain? Iya, Insya Allah. Karena kehidupan seorang hamba itu tergantung pada penutupnya. Baik, yang lain? Untuk mendapatkan rahmat Allah. Masya Allah ya, jawaban yang mumtaz semuanya. Tapi ana ingin menjawab pertanyaan ini dengan jawaban yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Imam Ibnu Qayyim menjawab dalam kitab Hadiyul Arwah ila Biladil Afrah. Beliau katakan seperti ini. Ini rahasia ya. Kenapa kita diperintahkan untuk memperbanyak amalan. Jangan pernah puas dengan sebuah amalan. Kata beliau, wal abdu kullama wassa'a fi a'malil birri wussi'a lahu fil jannah. Seorang hamba setiap dia wasa itu dia memperluas amalan-amalan kebaikan, artinya dia perbanyak amalan-amalan kebaikan, wussi'a lahu fil jannah, maka akan diluaskan untuknya bagian dia di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin banyak kebaikan-kebaikan yang Allah berikan untuk dia ketika dia masuk ke dalam surga. Sekali lagi, kata beliau, seorang hamba ketika memperbanyak amalan-amalan kebaikan, maka balasannya di surga nanti Allah akan perbanyak pula kebaikan-kebaikan dia di dalamnya, di dalam surga. Dari apa? Dari kenikmatan-kenikmatannya. Wa kullama amila khaira, dan setiap seorang hamba melakukan sebuah kebaikan, kata beliau, gurisalahu bihi hunaka girasun, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan tanamkan untuk dia tanaman di dalam surga. Wa buniyalahu binaun, semakin banyak dia melakukan kebaikan, tadi beliau katakan semakin banyak dia melakukan kebaikan, maka semakin banyak pula tanaman-tanaman yang Allah siapkan untuk dia di dalam surga. Dan Allah akan bangunkan untuk dia istana. Jadi semakin banyak kebaikan, semakin banyak istana yang dia dapatkan di surga nanti. Wa unshi'a lahu min amalihi anwa'un mimma yatamatta'u bihi. Dan kata beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala akan wujudkan untuknya, akan berikan untuknya anwa'un min amalihi, berbagai macam jenis kenikmatan-kenikmatan yang dengannya dia bersenang-senang, mimma yatamatta'u bihi, jenis kenikmatan Allah akan siapkan untuknya dan dia akan bersenang-senang dengan kenikmatan tersebut. Itu rahasia kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk memperbanyak amalan kebaikan. Semakin banyak amalan kebaikan, maka semakin banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Semakin banyak rumah yang Allah persiapkan untuk kita. Semakin banyak istana yang Allah siapkan untuk kita. Semakin banyak tanaman-tanaman, pepohonan. Karena di dalam surga itu kan ada pohon-pohon kan? Ada sungai-sungai.
Maka semakin banyak kebaikan yang dilakukan, maka sebanyak itu pula jenis-jenis kenikmatan Allah siapkan untuknya, yang dengannya, dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut dia bersenang-senang. Dan di antara kenikmatan yang Allah berikan untuknya adalah bidadari, karena kesibukan penduduk surga di dalamnya adalah memecahkan perawan bidadari. Itu kesibukan mereka. Dan kenikmatan yang paling lezat, paling nikmat dari semua kenikmatan di dalam surga adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini rahasia teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk memperbanyak amalan soleh. Semakin banyak amalan soleh, maka semakin banyak pula kenikmatan yang Allah siapkan untuk kita. Terakhir, saya ingin menyebutkan sebuah pesan dari Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala bagi orang-orang yang ingin selalu waktunya itu diberkahi. Kata beliau, kullu yaumin la yu'sallahu fihi fahuwa id. Hari yang penuh dengan keberkahan, hari kemenangan adalah hari Id. Maka kata beliau, setiap hari di mana seorang hamba tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah hari-hari lebaran untuknya. Setiap hari, setiap waktu yang kita lalui, yang di waktu tersebut, di hari tersebut kita tidak bermaksiat kepada Allah, maka itulah Id kita. Jadi setiap kita meninggalkan dosa dan maksiat, dan setiap hari kita melakukan kebaikan, itulah Id kita. Jadi orang-orang yang beriman itu selalu menang di setiap saat. Ya, itulah Id bagi orang-orang yang mengharapkan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita amalkan dari kebaikan-kebaikan, ketaatan, ibadah selama sebulan penuh di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat pesan terakhir dari pesan Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang ucapan iblis di hadapannya. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ini ucapan yang Allah ingatkan kepada kita. Ucapan iblis yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Qala fa bi'izzatika. Iblis berkata di hadapan Allah, demi kemuliaanmu ya Allah, la ughwiyannahum ajmain. Sungguh benar-benar, betul-betul aku akan sesatkan hamba-hambamu. Kalau kita belajar bahasa Arab, di sini iblis menggunakan apa? La ughwiyannahum. Dua huruf penegasan yang menunjukkan bahwasanya iblis betul-betul tidak main-main dengan kita. Makanya dia pakai apa? Pakai dua huruf penegasan. Yang kalau kita terjemahkan la ughwiyannahum, ya, lamut ta'kid dan nunut taukid, kan? Itu dua huruf penegasan kalau kita belajar bahasa Arab. Jadi kalau antum ingin menegaskan sebuah pernyataan, antum datangkan dua huruf takkid. Itu betul-betul antum serius, tidak main-main. Nah, dua huruf takkid ini digunakan oleh iblis. La ughwiyannahum ajmain, ya Allah, betul-betul aku akan sesatkan mereka hamba-hambamu. Lantas iblis mengatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas beribadah kepadamu. Iblis berkecualikan hamba-hamba yang ikhlas, hamba-hamba yang senantiasa memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu pendidikan yang kita dapatkan dari madrasah Ramadan. Ternyata Ramadan mengajarkan kita apa? Menjadi hamba-hamba yang ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman pertanyaannya, kenapa keikhlasan? Kenapa itu
Ini pelajaran penting di dalam Ramadan itu adalah keikhlasan. Sebab keikhlasan itu kata para ulama apa? Safinatun najah. Dia adalah bahtera atau perahu keselamatan bagi seorang hamba. Kalau ingin selamat dunia dan akhirat, perbaiki keikhlasan kita di dalam beramal, di dalam belajar, di dalam menuntut ilmu, di dalam berdakwah. Pelajari keikhlasan. Perbaiki keikhlasan. Sebab sekali lagi ikhlas itu adalah safinatun najati, bahtera perahu keselamatan bagi seorang hamba. Adanya orang-orang yang kita lihat tadinya di atas sunnah, kemudian berpaling dari sunnah Nabi SAW, bahkan wal iyadu billah menentang sunnah itu disebabkan karena itu, karena niat dia, karena hilangnya keikhlasan dia di dalam berdakwah, dalam belajar, dalam menuntut ilmu, dalam beramal. Maka saya sering sampaikan, perbaiki keikhlasan. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini wasiat-wasiat yang dapat kita sampaikan, yang kita ambil dari Al-Qur'anul Karim, dan insyaallah pada pertemuan selanjutnya pekan depan kita akan lanjutkan dengan kajian kitab Al-Jadid fi Syarhi Kitabit Tauhid. Wallahu taala alam. Tidak ada pertanyaan ya? Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله